Awalnya, saya dan Ken, partner saya, sebagai sesama pelaku usaha kecil, merasakan sendiri kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang tepat. Kebutuhan kami akan karyawan yang singkat seringkali menghadapi hambatan, baik itu biaya, waktu, ataupun proses yang seringkali bertele. Indonesia adalah negara dengan tingkat penyerapan teknologi yang sangat tinggi. Tingkat penetrasi internet yang sudah mencapai 65%, didukung oleh teknologi ponsel yang relatif terjangkau, membuka peluang bagi pelaku industri dengan basis teknologi. Setiap perusahaan pasti mengharapkan untuk bisa memperoleh tenaga kerja yang mereka dapat percaya dan dilakukan dalam proses yang cukup efisien waktu dan biaya. Inilah yang menjadi cikal bakal dari ide kami untuk membangun Ready. Ribuan iklan pekerjaan padat karya secara rutin dipasang dan disebarkan setiap harinya. Hal ini membuka peluang untuk menciptakan sebuah platform digital pertama di Indonesia yang sangat inovatif. Ready bukan sekedar situs job posting ataupun online CV. Namun, teknologi Ready menggabungkan aspek job posting ini dengan media sosial, resume online, proses rekrutmen, e-learning, serta rekomendasi kandidat dan perusahaan yang paling tepat. Selain itu, Ready juga menyediakan e-meeting room bagi perusahaan guna melakukan proses interview. Fitur yang paling membantu dari penggunaan Ready buat saya adalah adanya video perkenalan dari masing-masing kandidat. Melalui video itu, kita bisa langsung mendapatkan bagaimana sih perasaannya, karakter dari kandidat ini langsung. Itu sangat membantu membuat kita tidak bergantung lagi kepada proses interview bertemu langsung. Saya sebagai pelaku usaha outsourcing merasa sangat terbantu dengan adanya Ready. Sistem filtrasi kandidat yang sangat komprehensif dan terintegrasi membuat kami lebih mudah dalam mencari, menseleksi kandidat dalam jumlah besar dan sangat efisien. Dan juga dengan adanya video perkenalan, kami tidak perlu lagi face to face. Klien-klien kami pun merasa lebih praktis karena sekarang mereka tidak perlu lagi memegang CV. Cukup saya berikan daftar kandidat dengan link dan mereka bisa cek sendiri profil calon tenaga kerja yang kami rekomendasikan. Ready memiliki misi untuk membangun sebuah platform berbasis teknologi yang menjembatani pertemuan antara perusahaan dan calon tenaga kerja. Kami berharap perusahaan tidak akan terbeban untuk memasang iklan lowongan kerja, karena kami sadar bahwa iklan lowongan pekerjaan adalah sebuah pengharapan bagi para calon tenaga kerja tersebut. Dan hal ini kami lakukan dengan satu tujuan, yaitu membangun Indonesia yang lebih maju, lebih siap bekerja, dan Indonesia yang berkarya. Saya ready. Saya ready. Saya ready. Saya ready. Saya ready. Get ready, set, work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan salam sejahtera buat kita semua. Hai teman-teman semua Ready People, selamat datang di Ready Virtual Career Fair dengan tajuk Kembali Bekerja. Kita live dari Pulau Dewata. Tepatnya kita sedang berada di Art Hotel Sanur yang sudah dengan baik sekali memberikan kita kesempatan untuk live stream dari lokasi mereka, bertemu dengan teman-teman semua yang siap mencari kerja, semangat mencari kerja, dan akan ngobrol-ngobrol juga dengan berbagai narasumber yang luar biasa. Saya Rio Pasaribu, saya CEO dan founder dari Ready Indonesia, sebuah platform pencarian kerja tempat kita semua bisa melihat lowongan-lowongan dan kesempatan kerja yang ada di seluruh Indonesia dan tentunya juga yang ada di Pulau Dewata dan sekitarnya. Dan juga tempat para perusahaan mencari tenaga kerja yang tepat seperti teman-teman semua yang ada bersama kita pada pagi hari ini. Nah, seharian ini kita akan menjalani hari pertama. Acara ini akan berjalan selama 2 hari. Hari ini tanggal 29 Juni dan besok 30 Juni, dan beragam rangkaian acara sudah disiapkan oleh tim produksi kita untuk meramaikan dan menemani teman-teman semua Ready People yang sudah semangat sekali mencari kerja. Nah,
Acaranya akan termasuk talk show bersama narasumber yang dari public figure, para figur-figur daerah, dan juga narasumber dari edukator, juga perusahaan-perusahaan yang akan membagikan pemikiran mereka dan diskusi lebih lanjut tentang apa yang dibutuhkan dari para tenaga kerja. Kemudian juga kita ada webinar, dan terakhirnya yang paling seru juga, yang nggak kalah serunya dibandingkan yang lain, yaitu games yang berhadiah 3 buah mobile phone, handphone baru, Grace. Ya, kalau bocoran dari sebelah sana, tim kita bilang itu semua brand new, masih garansi, dan bisa membantu teman-teman semua untuk membuat profil yang terbaik dan melamar kerja. Ya kan? Nah, jadi tentunya teman-teman semua ingin tahu nih ya, udah berapa perusahaan sih yang ada di acara Virtual Career Fair ini, karena tanpa perusahaan, tanpa lowongan yang banyak, bukan career fair dong, bukan bursa pekerjaan dong. Nah, bocorannya nih, udah lebih dari 45 perusahaan yang join acara kita hari ini, dan kesempatan kerja yang tersedia ada lebih dari 2.500 posisi yang perlu diisi. Jadi dicari 2.500 orang untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia bukan hanya di Pulau Dewata, tapi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Nah, sebagai pencari kerja sendiri, saya juga dulu mencari kerja sebelum buka Ready gitu ya. Saya juga semangat sekali nih denger ini, berarti kan di tengah pandemi yang memang melanda kita semua, di mana kita tetap harus positif, semangat terus menjalani hidup kita sehari-hari, perusahaan-perusahaan ini dengan senang hati membutuhkan lowongan kesempatan kerja buat kita semua. Ini adalah hal yang sangat baik untuk kita semua. Jangan dikasih lewat, kita harus tangkap kesempatan ini dan tentunya usahakan yang terbaik. Gimana cara kita berusaha untuk mendapatkan pekerjaan ini? Melalui Ready, kalau teman-teman belum punya aplikasinya, download di Play Store. Jangan lupa juga kunjungi situsnya di getready.id, R-E-D-Y ya, getredy.id. Lalu teman-teman bisa login atau buat akun dan lengkapi profil hingga 100%. Semua tes-tesnya dilakuin, bikin video profil. Itu yang membedakan nih, salah satunya nih, dimana video profil yang kita buat, selfie kayak itu, atau pakai stand kamera kayak kita bikin kalau bisa lebih bagus, kita bisa menunjukkan kemampuan kita ke perusahaan-perusahaan yang melihat kita, yang kita lamar, sehingga kita bisa terlihat langsung atau seakan-akan kita audisi langsung di depan perusahaan tersebut. Jadi jangan kelewatkan kesempatan ini. Sekali lagi saya bilang, 45 lebih perusahaan, 2.500 lebih kesempatan kerja, dan itu semua ada buat teman-teman Ready People semua. Selain itu, di aplikasi kami juga, di aplikasi Ready, ini bukan aplikasi kami saja ya, aplikasi seluruh Indonesia. Di aplikasi Ready, ada juga fitur e-learning yang teman-teman semua, Ready People semua bisa kunjungi untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan e-learning konten yang gratis dan juga berbayar dari edu partners kita. Ada program pelatihan sales, ada program pelatihan bahasa Inggris, ada customer service, dan seterusnya. Banyak lagi yang sudah ada dan lebih banyak lagi yang akan ada di konten Ready Belajar. Jadi jangan lupa untuk tetap visit terus konten-konten kita di situ. Nah, jadi kita sudah semangat untuk mencari pekerjaan, kita sudah siap, udah bikin profil kita yang 100%, dan kita siap untuk mengikuti seluruh rangkaian acara selama 2 hari ini. Tapi nggak afdol kalau kita nggak disambut oleh perwakilan dari Bali, dari Dinas Pariwisata Pemprov Bali yang paling tepat tentunya, karena pariwisata Bali sangat identik dengan pariwisata. Nah, kebetulan sudah ada Bapak Iketut Yatnyana Winarta, SS dan Master Pariwisata, yang selaku Kepala Seksi Promosi Dinas Pariwisata Provinsi Bali bersama kita di studio. Sebentar lagi Bapak akan kita undang untuk memberikan sedikit sharing tentang kondisi Bali dan juga outlook ke depannya, biar kita bisa dengar langsung dari
Pak Ketut ya. Oke. Ya, kembali lagi bersama saya Rio Pasaribu, CEO dan founder Ready Indonesia, dan kita ada di acara Ready Virtual Career Fair bertajuk Kembali Bekerja, Live from Bali. Bersama saya ada Pak Ketut Yatnya Wirnata, sebagai Kepala Seksi Promosi Dinas Pariwisata Pemprov Bali. Terima kasih Pak Ketut sudah menemani kita pagi hari ini. Nah, Pak Ketut, kita semua cinta banget sama Pulau Dewata. Dan kita dari Ready juga semangat sekali untuk bisa membuka virtual career fair kita dari sini. Karena Pak, idenya Ready, saya itu dapat bersama teman-teman waktu kami lagi di Bali. Bulan November tahun 2019 Pak. Ya, dimana kita melihat di industri hospitality terlebih-lebih gitu ya, bahwa banyak sekali kesempatan yang bisa orang-orang bekerja dan sangat bisa untuk dilamar secara virtual karena mereka itu bisa menunjukkan kemampuan mereka, misalnya housekeeping atau di F&B server gitu ya, melalui video perkenalan diri mereka yang mereka bisa sematkan di profil Ready mereka. Itu salah satu perbedaannya nih Pak gitu. Nah, sekarang nih Bali tentunya kita seluruh Indonesia dan seluruh dunia terterpa pandemi Pak. Nah, mungkin Bapak bisa sharing sedikit nih Pak, kondisi Bali saat ini dan terlebih-lebih pariwisata. Saya melihat juga sudah mulai ada wave yang baru, yang positif. Saya lihat mulai cukup ramai kemarin waktu kami kesini juga. Mungkin Bapak bisa share sedikit dan buat teman-teman Ready People semua yang ada bersama kita. Ya, terima kasih Pak Rio. Pertama mungkin saya mewakili pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Bali, mengucapkan apresiasi dulu dan terima kasih atas inisiatif ini untuk membuka virtual job fair khususnya dilaksanakan di Bali, karena mungkin ini adalah hal yang sangat bagus bagi kita di Bali, seperti oase di dalam padang pasir mungkin kalau didengar oleh masyarakat Bali, karena mungkin semua orang sudah tahu kondisi Bali karena Bali mengandalkan pariwisata. Jadi semenjak adanya COVID-19 tahun 2020, Bali mengalami keterpurukan yang sangat berat sekali. Dulu biasanya kita kedatangan wisatawan sebanyak 16 juta, 6 juta dari wisatawan internasional dan 10 juta dari wisatawan domestik. Begitu ada COVID-19 tahun 2020 kita hampir wisatawannya menjadi nol. Jadi tidak ada wisatawan. Jadi tidak ada wisatawan berarti semua kegiatan pariwisata di Bali itu menjadi zero lagi. Jadi kalau kegiatan pariwisata sudah zero berarti orang sudah tidak bisa bekerja lagi. Hampir yang tercatat aja sudah 76.000 orang di PHK yang tercatat, dan karena Bali itu mungkin kalau kita lihat secara langsung mungkin jumlah orang yang bekerja di sektor pariwisata mungkin cuma 50 sekian persen, ya 52% di catatan. Tapi kalau imbas pariwisata terhadap kehidupan masyarakat Bali itu hampir 80% masyarakat Bali itu terimbas dari kehidupan pariwisata. Di semua lini kehidupan masyarakat Bali itu terimbas dari kegiatan pariwisata. Jadi begitu pariwisata drop, jadi hampir seluruh masyarakat Bali terimbas. Jadi kondisinya sangat terpuruk. Akhirnya hampir 80% yang terimbas pariwisata, pekerjaannya pun terganggu. Jadi awalnya mereka punya bisnis kecil-kecilan yang mereka bisa jual, misalnya souvenir yang bisa jual kepada wisatawan, akhirnya tidak bisa buka lagi. Sehingga mereka stop, tidak bisa bekerja. Kalau sudah tidak bekerja, berarti ekonomi mereka juga jatuh. Jadi mereka saat ini kita sebut mereka OTG. Kalau orang kena COVID kita sebut OTG, orang tanpa gejala. Kalau orang Bali sekarang kena OTG, orang tanpa gaji. Jadi begitulah kondisi di Bali sekarang, dari kondisi ke pekerjaan mungkin hampir
80% dari masyarakat Bali pekerjaannya sudah tidak normal lagi. 50% dari mereka yang bekerja langsung dari pariwisata, mereka sudah tidak bekerja lagi. Kemudian usaha-usaha yang telah kita lakukan di pemerintah Provinsi Bali dan seluruh masyarakat Bali dan seluruh komponen pariwisata dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk kembali menjadi normal lagi. Dari tahun 2020 kita sudah mulai melakukan kita melakukan verifikasi terhadap pelaku-pelaku pariwisata. Kita beri sertifikat bagi industri pariwisata, artinya mereka sudah siap untuk menerima wisatawan. Kita lakukan simulasi terhadap bagaimana cara kita mengelola atau menghandle wisatawan. Kita coba dulu dengan cara mengundang wisatawan lokal dan domestik datang ke Bali, dan kita berusaha untuk mengimplementasikan protokol kesehatan yang kita punya kepada mereka untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Bali itu memang bisa menghandle wisatawan meskipun dalam kondisi COVID. Kita sudah coba dulu, kemudian kita simulasikan bagaimana cara kita menerima wisatawan di airport, kita sudah lakukan. Kemudian di tahun 2021 kita mulai dengan kegiatan vaksinasi. Sampai saat ini vaksinasi sudah bekerja, dan kondisi saat ini 71% masyarakat Bali itu sudah tervaksinasi tahap 1, dan sudah 24% masyarakat Bali sudah tervaksinasi tahap 2. Itu yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita untuk bisa kembali lagi menjadi daerah tujuan wisata yang normal seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian kemarin karena kita sudah merasa cukup siap untuk menerima wisatawan, kemarin kita mencoba untuk mempromosikan kegiatan yang namanya Work from Bali. Iya, banyak sekali kita itu, Pak. mengundang orang-orang khususnya yang dari Jakarta, kementerian, kantor kementerian, kemudian lembaga-lembaga pemerintah, kemudian lembaga swasta, BUMN, kita undang mereka untuk mengerjakan kegiatan-kegiatannya dari Bali. Dan alhasil memang semenjak hal itu kita promosikan dari bulan Juni tahun ini, jadi jumlah wisatawan domestik datang ke Bali cukup lumayan meningkat ya, Pak. Dari sebelumnya jumlah wisatawan yang datang cuma ada 50 orang misalnya per hari orang datang ke Bali, di bulan Juni ini hampir 8.000-9.000 orang bisa datang ke Bali. Jadi ada geliat kegiatan wisata di Bali semenjak bulan Juni. Tapi setelah itu ada kabar yang isu sangat juga challenging. Ya, tekan. Kita juga merasa agak was-was gitu karena di luar Bali timbul varian baru yang cukup ganas seperti di Jakarta. Angka positif tiap hari cukup tinggi. Jawa Timur, Jawa Tengah juga menjadi juga kita di Bali tambah waspada lagi. Ya, Pak. Tapi bukan berarti kita di Bali tidak siap. Kita tetap siap menerima wisatawan. Makanya sekarang ada lagi kita di Bali membuat kesepakatan di dalam kita bagaimana caranya kita memperketat atau memperdisiplin diri dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kemarin para pelaku pariwisata di Bali melakukan ikrar bahwa mereka akan mentaati protokol kesehatan dengan sangat disiplin. Itu yang kita siapkan agar pariwisata kita di Bali bisa pulih kembali. Dengan demikian nanti peluang kerja bagi masyarakat, baik masyarakat yang ada di Bali sekarang maupun masyarakat luar yang sebelumnya kerja di Bali bisa kembali datang ke Bali untuk bekerja. Kembali bekerja ya, Pak ya? Kembali bekerja di Bali, membuat kondisi di Bali normal lagi dan ekonomi di Bali bisa pulih kembali. Amin, Pak. Kita doakan, Pak, dan kita dukung terus inisiatif pemerintah, juga tentunya Pemprov specifically juga dalam merealisasikan Bali yang kembali mudah-mudahan dibuka dan kita semua bisa datang ke Bali
pasti banyak teman-teman semua yang udah rindu untuk datang ke Bali, mungkin karena saat ini sangat ada lebih ketat, jadi agak lebih susah untuk kita kesini. Cuman faktanya masih bisa teman-teman, asalkan jangan lupa untuk tetap menjaga prokes ya Pak ya, prokes, sehingga kita semua bisa berperan untuk keep Bali available for all of us dan tetap mendukung Bali yang produktif. Nah Pak, sekilas nih Pak, tadi terima kasih Pak, Bapak udah mention bahwa Virtual Career Fair ini merupakan kegiatan positif ya Pak ya. Mungkin saya bisa share ke Pak Ketut gitu, di mana selama acara Virtual Career Fair kita ini beberapa hari terakhir ada cukup lumayan beberapa perusahaan lah Pak dari Bali sendiri yang mendaftar dan membuka lowongan tambahan. Jadi lebih dari 10 perusahaan di Bali, dan sementara itu ada juga jumlah posisi yang diisi itu lebih dari 1.000 Pak, yang membutuhkan, memang termasuk yang membutuhkan tenaga kerja yang nanti akan dikirim ke luar negeri juga. Tapi lokasinya di Bali Pak, perusahaan itu. Jadi kalau saya lihat selain itu perusahaan yang akan membuka kesempatan ke luar negeri, tapi ada juga beberapa perusahaan yang saya bilang tadi baru mendaftar, itu actually perusahaan lokal Pak, penginapan lokal, F&B lokal. Mungkin ini merupakan indikator positif juga ya Pak, walaupun tadi Bapak mention mungkin akan diperketat sedikit ya, gitu ya. Jadi ini indikator positif juga yang akan nanti menunjukkan bahwa kegiatan usaha sudah mulai menggeliat di Bali walaupun terbatas. Nah Pak, outlook-nya nih Pak, ke depan dan harapan Bapak. Tadi Bapak udah mention apa yang sudah dilakukan pemerintah. Baik, terima kasih. Apa yang sudah dilakukan pemerintah dan juga Pemprov, dan tadi Bapak mention tentang vaksinasi. Saya sempat lihat beberapa bulan lalu sebelum Lebaran kita sempat kesini Pak, dan kita lihat gimana pemerintah bekerja sama dengan pekerja pariwisata, memprioritaskan pekerja pariwisata untuk divaksinasi ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Udah hampir 100% Pak sekarang ya? Kalau pekerja pariwisata mungkin sudah 100% mereka tervaksinasi. Sudah 100%, luar biasa. Karena kemarin pekerja pariwisata memang kita prioritaskan dari berbagai sisi. Kita memang sasar pekerja pariwisata. Satu sisi kita membuka khusus aplikasi untuk pendaftaran bagi semua pelaku pariwisata, pekerja pariwisata, dia boleh mendaftar di sana untuk mendapatkan vaksin. Dimanapun mereka berada, mereka boleh mendaftar dan mereka boleh divaksin di sana. Kedua, di sisi yang kedua kita punya daerah yang kita siapkan sebagai green zone, yaitu Nusa Dua, Ubud, dan Sanur, yang disebut dengan Sanur, Ubud, Nusa Dua. Jadi semua pekerja pelaku pariwisata yang bekerja di daerah itu, yang tinggal di daerah tersebut, mereka wajib divaksin. Nah, jadi pelaku pariwisata justru mendapat prioritas paling utama untuk divaksinasi, karena kita memang seperti dibilang tadi, kita hampir sebagian besar masyarakat Bali terimbas dari kegiatan pariwisata. Kalau pariwisata kita bisa kita percepat, kita pulihkan, ekonomi Bali akan cepat kita bisa pulihkan. Baik, Pak. Dan juga tentunya nggak menutup kemungkinan mereka juga selama Bali lagi recovering, mereka bisa bekerja dulu di daerah lain Pak ya? Ya, sementara. Mungkin dengan adanya virtual job fair ini, seperti saya bilang tadi, ini seperti saya dengar seperti air oase di dalam padang pasir ya. Mudah-mudahan ini didengar oleh teman-teman kita yang sekarang lagi non-job. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dimanapun, kan tidak masalah, biarpun di Bali, di luar Bali. Yang penting sekarang kan kita bisa bekerja dan kita bisa hidup kan begitu. Betul Pak. Daripada kita diam di Bali dan tidak makan. Jadi kita akan diserang oleh dua penyakit, satu corona, kedua sakit kelaparan. Daripada kita kelaparan, lebih baik kita lamar pekerjaan dimanapun, yang penting kita sekarang bisa menghasilkan dan bisa menghidupi keluarga. Betul sekali Pak, dan nanti menggunakan Ready Pak, semua interviewnya dari mencari kerjanya, interviewnya sampai diskusi tentang kontrak, dan itu bisa dilakukan melalui aplikasi Ready sekarang Pak. Ya, mudah-mudahan Ready ini bisa memang benar-benar sekarang bisa diakses oleh teman-teman kita di Bali ya, terutama yang tidak bekerja sekarang, dan mereka bisa mengakses dan mereka bisa menemukan pekerjaan yang cocok bagi mereka, dan mereka bisa cepat mendapat pekerjaan. Seperti disampaikan tadi ada 2.000-an ya. Lebih 2.500. Lebih dari 2.000 lowongan
Tapi tidak cukup bagi seluruh pekerja yang ada di Bali sekarang ya. Tapi minimal beberapa persen dari mereka kan bisa tertampung. Betul, Pak. Mudah-mudahan ini dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman kita di Bali. Jadi mereka bisa sedikit ada kelegaan kalau dapat pekerjaan saat ini. Sambil menunggu kita nanti seandainya misalnya kita bisa buka segera, akan kalau memang mereka akan resign kembali tidak masalah. Kalau memang di sana lebih bagus dilanjutkan kan tidak masalah juga Pak ya. Betul Pak, betul. Dan inspirasi juga cara kerja dimanapun kita berada, cara kerja terbaik kita bisa menginspirasi teman-teman yang sudah mau bekerja kembali di Bali sendiri untuk memberikan hal yang produktif. Baik Pak Ketut, terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak sharingnya. Kami sangat berharap mudah-mudahan kita akan terus bekerja sama untuk mendukung Pemprov Bali, Dinas Pariwisata terlebih-lebih untuk mendukung aktivitas ekonomi di Bali ke depannya Pak. Nah, teman-teman, jadi kita udah dengar sekilas penjelasan dari Pak Ketut, dan kedepannya juga kita masih ada beberapa acara. Berikutnya nanti kita akan di-host oleh Om Disko, Mas Goya Ashraf, bersama Ketua IHGMA dari Bali, dan kita akan mendengar banyak tentang berkarir bersama Pak Yoga nantinya. Dan jangan lupa lengkapi ready profile kalian sampai 100%. Bikin video profil yang terbaik, lalu lamar lowongan pekerjaan yang kamu harapkan, dan berdoa. Selain itu juga tonton terus acara Virtual Career Fair kita selama 2 hari untuk bisa mengikuti games, juga mendapatkan 3 buah handphone yang akan diundi 1 hari ini dan 2 besok hari. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rio. Om Swastiastu.